Halo, jumpa kembali dengan saya Helni. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, sebagai disclaimer, tujuan dari video ini hanya untuk keperluan tugas kuliah semata. Jadi mohon buat rekan-rekan yang menyaksikan video ini tidak digunakan sebagai saran atau rekomendasi dalam keperluan bertransaksi. Oke, baik, kita mulai. Di video kali ini, saya akan membahas tentang persiapan awal Go Public dan proses Go Public. Nah, sebagai contoh yang saya pakai di sini yaitu dari prospektus PT Aman Mineral Internasional Tbk, di mana prospektus ini bersumber dari eipo.co.id. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum perusahaan menuju Go Public, ada baiknya perusahaan tersebut melakukan persiapan awal, yaitu persiapan awal Go Public, di mana langkah-langkah apa saja yang bisa diambil dalam persiapan awal sebuah perusahaan itu melakukan Go Public. Berikut adalah beberapa langkah persiapan awal sebuah perusahaan untuk Go Public. Yang pertama yaitu persiapan awal, lalu pembentukan tim IPO internal, lalu penunjukan profesional eksternal, lalu RUPS dan perubahan anggaran dasar, selanjutnya mempersiapkan dokumen-dokumen yang ada. Nah, sebagai pertimbangan awal, beberapa berikut ini perlu dipertimbangkan pada tahap-tahap awal sebuah perusahaan untuk melakukan go public. Yang pertama, apa rencana bisnis dari perusahaan tersebut dalam jangka panjang? Lalu berapa kisaran dana yang dibutuhkan perusahaan dari IPO tersebut? Hal ini perlu disinergikan dengan rencana bisnis dari perusahaan. Lalu berapa persentase kepemilikan publik maksimal yang diinginkan oleh para pemegang saham pendiri? Pada kebanyakan perusahaan biasanya pemegang saham pendiri menginginkan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali perusahaan. Di sisi lain, semakin banyak besar persentase kepemilikan publik, saham perusahaan akan lebih cenderung lebih aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga resiko likuiditas dari bagi para investor akan lebih rendah. Lalu untuk suatu grup perusahaan yang memiliki banyak anak usaha dan terdiri dari beberapa lini bisnis, beberapa hal perlu dipertimbangkan, yaitu perusahaan mana yang akan ditawarkan sahamnya kepada publik. Lalu apakah perlu adanya spin-off, merger, akuisisi, atau divestasi aset sebelum melakukan penawaran umum. Selanjutnya, semakin besar nilai perusahaan yang sahamnya ditawarkan kepada publik, pada umumnya akan lebih relatif menarik minat para investor. Lalu, apakah terdapat ketentuan perizinan dalam peraturan, perjanjian, atau hal-hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti atau dilakukan amandemen sebelum IPO? Lalu, apakah terdapat permasalahan signifikan, misalnya permasalahan hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan dan diperkirakan dapat mengganggu proses IPO? Lalu, apakah perusahaan perlu melakukan perubahan atas susunan direksi dan atau komisaris perusahaan? Nah, selanjutnya pembentukan tim IPO internal. Dalam persiapan perusahaan menuju IPO akan meliputi beberapa aspek, sehingga pembentukan tim IPO yang solid merupakan suatu hal yang cukup penting. Tim internal itu sebaiknya terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek keuangan, aspek hukum, operasional bisnis, dan tim ini juga harus bekerja sama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO. Tujuan dari tim IPO internal adalah
untuk mempermudah alur kebutuhan dokumen dan komunikasi antara perusahaan dengan para profesi penunjang pasar modal, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus. Selanjutnya, penunjukan profesi eksternal. Untuk membantu perusahaan dalam proses IPO, perusahaan perlu melakukan seleksi atas beberapa pihak sebagai berikut. Yang pertama itu penjamin emisi efek atau underwater yang membantu menawarkan saham perusahaan pada investor. Lalu akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Lalu konsultan hukum yang akan melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum. Lalu notaris yang akan membantu dalam melakukan perubahan anggaran dasar, pembuatan akte-akte, dan perjanjian-perjanjian. Lalu tim penilai apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah, bangunan, dan aset tetap lainnya yang perlu dinilai oleh penilai independen. Dalam hal ini biasanya KJPP. Lalu Biro Administrasi Efek yang akan membantu administrasi kepemilikan saham perusahaan. Nah, seleksi ini ya yang dilakukan perusahaan sebaiknya mempertimbangkan rekam jejak dan reputasi para profesional tersebut dalam membantu proses IPO pada perusahaan lain, serta besarnya biaya yang diajukan masing-masing profesional. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa profesional yang ditunjuk adalah profesi penunjang pasar modal yang terdaftar di OJK. Pihak eksternal dalam proses IPO tidak terbatas hanya pada 6 pihak di atas. Perusahaan juga dapat menggunakan jasa lain untuk mematangkan persiapan seperti konsultan pajak, lalu konsultan PR, public relation. Nah, selanjutnya kita sampai pada tahap RUPS dan perusahaan anggaran dasar. Dalam persiapan ini, perusahaan mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan go public dari seluruh pemegang saham dan menetapkan berapa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Perusahaan juga perlu melakukan perubahan anggaran dasar dari PT tertutup menjadi PT yang terbuka. Selain itu, perusahaan juga perlu membentuk sekretaris perusahaan, lalu audit internal, komite audit jika belum ada sebelumnya ya. Sebelum perusahaan tersebut go public masih perusahaan private mungkin belum ada gitu ya. Lalu mempersiapkan dokumen untuk go public dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan kepada OJK dan permohonan pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia dengan mempersiapkan beberapa dokumen. Yang pertama, profil perusahaan, lalu informasi tentang rencana IPO, lalu underwriter dan profesi penunjang, lalu pendapat dan laporan uji tuntas dari segi hukum, biasanya itu dari konsultan hukum. Lalu laporan keuangan yang perlu diaudit oleh akuntan publik. Lalu laporan penilai jika memang ada. Lalu anggaran dasar perusahaan terbuka yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Lalu prospektus yang berisikan antara lain informasi yang tercatat pada dokumen A sampai dengan E yang di atas tadi ya. Lalu proyeksi keuangan. Nah, sebagai gambaran, proses penawaran umum dan pencatatan saham dimulai dari proses persiapan, yaitu tadi ya, persiapan internal yang dibantu oleh profesi penunjang. Gunanya untuk apa? Yaitu tadi ya, mendapatkan pernyataan pendaftaran dari OJK, lalu permohonan pencatatan dari IDX, lalu dari
KSEI, yaitu permohonan pendaftaran efek. Biasanya durasi prosesnya ini bervariasi tergantung dari bagaimana persiapan gitu ya dari internal perusahaan itu sendiri. Lalu proses e-registration, ya registrasi, durasinya prosesnya kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Durasi proses ini juga tergantung evaluasi berdasarkan persiapan internal perusahaan dalam memberikan penjelasan dan signifikan hal-hal yang berkaitan dengan perlunya OJK maupun BEI, Bursa Efek Indonesia. Ya, biasanya dari proses persiapan tadi langsung dievaluasi oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia, sehingga akan keluar yang namanya izin publikasi prospektus ringkas, lalu persetujuan prinsip pencatatan. Nah, langkah selanjutnya yaitu mulai dari book building, yaitu demand polling dan penentuan harga. Biasanya nanti keluarannya itu berupa prospektus final, lalu pernyataan dari OJK bahwa mengeluarkan pernyataan efektif. Lalu selanjutnya dana IPO diterima oleh perusahaan, lalu mulai IPO, mulai saham mulai diperdagangkan melalui pasar perdana, sehingga mendapatkan persetujuan pencatatan di listing dan trading, yaitu pasar sekunder. Nah, setelah melakukan tahapan proses persiapan awal dari sebuah perusahaan untuk melakukan go public, maka perusahaan bisa masuk ke proses go public. Proses go public ini sendiri terdiri dari tahap-tahap apa saja. Nah, berikut adalah tahap-tahap proses go public, yaitu penunjukan underwriter dan persiapan dokumen, lalu penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia, dan penitipan kolektif ke Kustodian Sentral Efek Indonesia yang di atas tadi ya, di KSI. Lalu penyampaian pernyataan ke OJK, penawaran umum saham kepada publik, lalu pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya berikut saya juga akan menjelaskan tentang panduan tentang proses dari go public tersendiri. Tadi kan hanya sub-subnya saja, ini saya jelaskan per masing-masing dari tahapan-tahapan tadi. Ya, yang pertama penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Pada tahap awal ini perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk underwriter dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan mempersiapkan persiapan go public dan meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Lalu menyampaikan permohonan pencatatan saham ke BE dan penitipan kolektivitas ke KSEE. Nah, selanjutnya bagaimana persyaratan sebuah perusahaan itu tercatat di Bursa Efek Indonesia? Yang pertama kita mengenal adanya good corporate governance, di mana ada 4 kriteria, yaitu bagaimana bentuk badan hukumnya. Nah, jika saham itu tercatat di papan utama, maka dia harus berbentuk PT atau perseroan terbatas. Di papan pengembangan, dia bentuknya PT, perseroan terbatas. Di papan akselerasi, dia perseroan terbatas. Lalu efek bersifat utang dan sukuk, ya, efek bersifat utang dan sukuk itu dia berbadan hukum. Kita singkat saja ya, di ini EBUS, kita sebut aja di EBUS ya. Lalu komisaris independen ini diperlukan untuk di papan utama, minimal dia memiliki kepemilikan sebesar 30%. Sedangkan di papan pengembangan sama minimal 30%. Di papan akselerasi biasanya dia membutuhkan waktu 6-12 bulan masa transisi
sedangkan EBUS-nya dia belum perlu. Lalu komite audit dan unit audit internal di papan utama itu perlu, di papan pengembangan perlu, di papan akselerasi itu 6-12 bulan masa transisi, di EBUS nggak perlu. Lalu sekretaris perusahaan di papan utama itu diperlukan, di papan pengembangan itu diperlukan, di papan akselerasi itu 6-12 bulan masa transisi itu diperlukan. Lalu akuntansi dan keuangannya, lalu struktur permodalannya, gitu ya. Nah, teman-teman untuk lebih jelas mengenai Go Public dan teman-teman dapat mendownload panduan Go Public yang tadi saya sebutkan di atas tadi pada website gopublic.idx.co.id. Baik, teman-teman, berikut ini saya berikan contoh dari prospektus awal perusahaan yang akan melakukan IPO. Prospektus awal adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan sehingga akan menjual saham dan atau surat berharga lainnya kepada publik melalui penawaran umum perdana atau tadi ya bisa kita singkat IPO yang singkatan dari Initial Public Offering. Proses IPO adalah ketika perusahaan pertama kali menawarkan saham kepada investor untuk pertama kalinya di pasar modal. Nah, prospektus awal ini berisi tentang informasi rincian tentang perusahaan yang mencangkup profil perusahaan, riwayat perusahaan, model bisnis, keuangan, resiko yang mungkin terkait dengan investasi dan informasi penting lainnya yang diperlukan oleh calon investor untuk membuat investasi yang tepat. Pada prospektus awal ini, perusahaan akan mengungkapkan tujuan dari penawaran umum perdana, jumlah saham yang ditawarkan, harga, lalu penawaran, serta penggunaan dana yang akan diperoleh dari penjualan saham. Prospektus juga berfungsi sebagai alat transparansi untuk melindungi kepentingan calon investor dengan memberikan informasi yang akurat, lengkap tentang perusahaan. Nah, berikut ini saya ambil contoh dari PT Aman Mineral International Tbk, di mana kegiatan dan prospek usaha perseroan. Perusahaan ini perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemprosesan, serta di masa mendatang pengolahan dan pemurnian di Indonesia melalui anak perusahaan dan entitas asosiasi operasi perusahaan perseroan. Melalui anak perusahaan perseroan, kita singkat saja ya, PT Aman Mineral International Tbk ini jadi AMNT, yaitu perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang batu hijau di Kecamatan Sekokang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang batu hijau ini memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih, serta mengandung emas dan perak serta mineral pengikutnya, yang merupakan ini jadi bahan baku atau feedstock yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Pertanggal 31 Desember 2022, tambang batu hijau secara kumulatif telah memproduksi sebanyak 9.400 juta pounds atau MLBS tembaga dan 9,5 juta ons emas menurut laporan World Magazine. Ya, dalam Copper and Gold Market and Asset Benchmarking Report yang terbit pada Mei 2022, tambang batu hijau yang dioperasikan oleh AMNT ini adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia serta dikombinasikan dengan cepakan elang.
AMNT didirikan pada November tahun 2017 untuk menyediakan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasi tambang batu hijau. AMNT mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan pemrosesan dan kegiatan pendukungnya. Nah, berikut ini penawaran umum dari PT Aman Mineral International Tbk, yaitu di sini saham yang ditawarkan itu sebanyak 7.287.520.000 saham biasa atas nama dan sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetorkan perusahaan perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Harga nominalnya yaitu Rp125 setiap saham. Sedangkan harga penawarannya berkisar antara 1.650 sampai 1.775. Nah, setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat pengajuan formulir pemesanan dan pembelian saham. Sedangkan nilai tadi harga penawaran ya rekan-rekan. Lalu nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya sebesar 12.935.348 rupiah, di mana tanggal efektifnya itu 26 Juni 2023, masa penawaran umum itu 28 Juni sampai 3 Juli 2023, dan tanggal tercatat di Bursa Efek Indonesia itu 5 Juli 2023. Adapun hak pemegang saham dari penawaran umum perdana saham adalah sama dengan pemegang saham perseroan lainnya, meliputi hak atas dividen, hak pemesan efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan atau kualifikasi atas hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan, maka susunan permodalan dan susunan pemegang saham perseroan sebelum dan setelah penawaran saham perdana secara performa itu juga berubah, rekan-rekan. Sedangkan dari prospektus yang ada, ya, rencana penggunaan dana yang diperoleh oleh PT Aman Mineral International Tbk dari penawaran umum, yaitu seluruh dana digunakan untuk yang pertama sekitar 1.786.128 juta atau sekitar 117.200.000 USD akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Amin melalui pengambilan bagian saham baru yang diterbitkan oleh Amin, yang selanjutnya digunakan oleh Amin untuk pembiayaan pengeluaran modal atas proyek smelter di Amin yang berlokasi di Dusun Otokeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu sekitar 3.448 miliar rupiah atau sebesar 200.000 USD akan digunakan oleh perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT. Sedangkan sisa dana yang digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambilan bagian saham baru akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator dan proyek pembangkit listrik, tenaga gas, dan uap di AMNT. Nah, apabila dana hasil penawaran umum perdana tidak mencukupi, maka perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal perseroan dan fasilitas pendanaan konvensional, mengingat rasio-rasio keuangan perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Oke, sekian pembahasan saya. Semoga dengan adanya pembahasan mengenai apa itu go public, prospektus awal IPO, kita bisa belajar bersama dan menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan berinvestasi. Baik,
Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih buat perhatian rekan-rekan.